hari ini dengan sesi bonus. Kalau tadi kita sudah dipandu untuk bagaimana menggunakan satu publikasi dalam hal ini melalui e-jurnal database Gale dengan berbagai subjeknya, maka melalui sesi kita yang berikut ini kita akan mendapatkan sharing. Jadi berbagi dari rekan di pengurus bidang 5, yakni di bidang pendidikan dan pelatihan, Bapak Fikri Wijaya Estos akan berbagi tentang bagaimana tips membuat template karya ilmiah. Artinya sekarang bagaimana kita menjadi produsen dari artikel-artikel. Kalau tadi di sesi pertama Pak Oki memandu kita untuk bagaimana kita menggunakan suatu publikasi, sedangkan ini bagaimana kita memproduksi publikasi itu. Karena kadang-kala dalam hal kita memproduksi, kita bukan hanya terbebani oleh bagaimana konten akan disajikan, tetapi juga bagaimana format supaya kita bisa mengerjakannya secara cepat, tepat, sesuai dengan yang kita inginkan, ataupun yang dituntut oleh lembaga publikasi, di mana kita merencanakan untuk menerbitkan tulisan kita tersebut. Nah, untuk ini mari silakan Bapak Fikri Wijaya. Sebelum Pak Fikri mungkin masih menyiapkan diri, saya akan membacakan sedikit tentang siapakah rekan kita, Pak Fikri Wijaya ini. Bapak Fikri Wijaya Estos mulai tahun 2000 itu bergabung dengan perpustakaan FKM, jadi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Di unit kerja PUSIN, Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat. Mulai 2017, beliau juga adalah beliau koordinator untuk Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat FKM UI. Lalu beliau juga tenaga kependidikan peringkat 2 terinovasi di Universitas Indonesia. Dan pada tahun 2019, beliau bergabung sebagai anggota Komisi 5 FPPTI DKI yang membidangi pendidikan dan pelatihan. Mari silakan Mas Fikri bisa menyampaikan paparannya. Ya, terima kasih Bu Evalin. Apa kabar untuk teman-teman di FPPTI DKI? Ya, saya tidak perlu memperlama lagi. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Evalin. Apakah terlihat slide saya, Ibu Evalin? Ya, terima kasih. Ya. Sorry, Pak Fikri, suaranya bisa agak kencang sedikit. Oke, ya, Mbak Santi, gimana? Oke, cukup. Cukup, ya. Ya, di sini dibuat bahwa bonus sesinya itu tips membuat template karya ilmiah. Ya. Jadi ini kita akan sebuah perpustakaan selain untuk menjadi sebuah tempat yang Bapak Ibu melakukan membantu memberikan temu kembali informasi, kita juga berkembang menjadi sebuah lembaga yang bisa dibilang buat sumber belajar juga. Jadi kita berkaitan dengan bidang-bidang karya ilmiah sesuai kedudukan kita sebagai perpustakaan perguruan tinggi. Ya. Untuk audiens perpustakaan perguruan tinggi ya Bapak Ibu sekalian, yaitu persentase besarnya yaitu di mahasiswa. Nah, di mahasiswa ini mereka wajib untuk di akhirnya ya, di akhir masa studinya itu membuat publikasi yang nanti harus terbitkan di jurnal, baik jurnal nasional atau internasional, conference, ataupun juga jika ada, yaitu membuat paten. Selain itu, membuat publikasi, mereka juga diharuskan membuat tugas akhir sesuai jenjang stratanya, yaitu melalui skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk publikasi
publikasi yang Bapak Ibu masukkan ke dalam jurnal atau conference ya, biasanya itu pertama itu difilter oleh editor, yaitu dia akan mengecek sistematisnya, citasi dan bibliografi sebelum ke konten. Nah, konten ini biasanya akan langsung dilempar ke peer review ke pakarnya masing-masing. Nah, di pekerjaan di editor ini yang dilihat apa aja Bapak Ibu, sistematis dan citasi. Mereka juga artinya apa? Mengeluarkan author guidelines yang menjadi acuan jurnal atau konferensi tersebut. Sampai-sampai Bapak Ibu saat ini juga beberapa jurnal itu sudah membuat template-nya. Jadi Bapak Ibu tidak dibebani lagi ketika membuat sebuah karya ilmiah bagaimana template teknisnya, menggunakan margin berapa, terus menggunakan halaman Romawi ataupun halaman Latin dan sebagainya. Dan untuk sistem referensi manager tools seperti EndNote, itu mereka sudah melakukan plugin terhadap template-template jurnal internasional, Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau di sini yang kita dekat itu dengan mahasiswa, itu tugas akhirnya. Kita sebagai pengecek penerima tugas akhir. Jadi sebuah perguruan tinggi biasa mengeluarkan pedoman teknis karya ilmiahnya ya Bapak Ibu, yaitu yang mengisikan pakem-pakem, marginnya, penempatan logo, penempatan nama fakultasnya, dan sebagainya. Kalau untuk konten tentu di bimbingan dosen dan departemennya. Nah, perpustakaan itu kebagian di akhir ketika yudisium. Kita harus mengecek penyerahan tugas akhirnya, apakah sesuai dengan pedoman teknis dari perguruan tinggi tersebut. Tujuan apa sih tugas akhir pedoman tersebut Bapak Ibu? Yaitu membuat sistematis, margin, font, daftar isi, tabel, gambar itu menjadi seragam. Citasi dan bibliografinya juga seragam. Jadi ini ada beberapa perguruan tinggi yang menentukan citasi dan bibliografinya dalam satu jenis. Tapi ada juga perguruan tinggi disesuaikan dengan fakultasnya masing-masing. Mungkin gitu kepakeman dengan subjeknya Bapak Ibu ya. Seperti untuk ilmu sosial bisa menggunakan IPA, jika komputer menggunakan IEE, dan sebagainya. Kalau kedokteran kesehatan itu cenderung menggunakan Vancouver. Terus juga sistematisnya lain adalah tercetak dan elektronik. Tercetak ini artinya itu fisiknya Bapak Ibu, menggunakan cover warna apa dan sebagainya. Kalau untuk elektronik biasanya penamaan filenya, jenis file yang harus diunggah, maksimal besarnya dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, yang untuk di garis bawahnya adalah kita itu mengecek untuk sistematis, margin, font dan sebagainya. Tentu banyak sekali perbedaan-perbedaannya Bapak Ibu. Mungkin kalau hal-hal yang berbeda kecil kita masih bisa menerima atau meloloskan, atau kita menganggap sebagai sesuatu yang bukan mendasar Bapak Ibu. Nah, akhirnya lama-kelamaan kami sebagai unit yang melakukan pengecek coba menerjemahkan dari pedoman teknis itu menjadi sebuah template ya Bapak Ibu. Jika jurnal saja sudah berbaik hati membuat template artikel jurnal yang akan diterima oleh mereka, maka ada baiknya Bapak Ibu kita sebagai orang yang melakukan kegiatan di perpustakaan perguruan tinggi untuk membantu membuat template. Nah, ketika template ini dibuat, kalau mahasiswanya kebanyakan sarjana S1 ya Bapak Ibu, itu tentu akan lebih mudah karena mereka istilahnya termasuk generasi milenial, cepat beradaptasinya. Kalau di perguruan Bapak Ibu mempunyai program studinya yang pasca sarjana, terutama mereka yang sudah berumur senior, tentu Bapak Ibu juga perlu mendampinginya. Tujuannya apa? Untuk membuat keseragamannya. Tentu dengan seragaman itu tentu akan menjadi nilai tambah buat Bapak Ibu sekalian. Ya. Di sini ada yang di garis bawah itu kita membuat daftar isi otomatis, termasuk di dalam ada daftar tabel dan gambar. Hal-hal yang harus kita ketahui Bapak Ibu untuk membuat daftar ini adalah kita mengidentifikasi dulu teks yang ada dalam daftar isi. Setelah mengidentifikasi, kita membuat, menampilkan, dan memodifikasi urutan daftar isinya sesuai dengan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Nah ini contoh ya Bapak Ibu, contoh dari sebuah ketentuan yang ada di pedoman teknis. Ketentuan sampul, diketik simetris di tengah. Terus berikutnya kata pengantar, ucapan terima kasih, dan ketentuannya. Abstrak dan abstrak, yaitu abstrak berbahasa Indonesia dan abstrak berbahasa Inggris.
dan ketentuannya, daftar isi, terus daftar tabel, daftar gambar, daftar lain. Terus berikutnya adalah ke konten, isi tugas akhir, yaitu untuk pertama adalah penggunaan kata bab 1, terus subbab diwakili dengan kata 1, artinya itu bab pertama, titik 1, itu subbab derajat ke-1, dan seterusnya. Dan diakhiri daftar referensi, dan dimungkinkan juga ada daftar lampiran, atau isinya yang mengisikan lampiran-lampiran. Nah, ini kita sudah mengidentifikasi kata-kata yang harus ada di daftar isi, yaitu kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, terus untuk tugas akhirnya yaitu mulai bab, subbab. Nah, kalau ini dibatasi sampai maksimal subbab tingkat ke derajat ketiga, Bapak Ibu. Artinya ada titik 3 di subbab tersebut. Itu sini dicontohkan 1.1.2.1. Ya, itu subbab derajat ketiga. Apakah perguruan tinggi lain berbeda? Bisa. Jadi sesuai Bapak Ibu harus menerjemahkan dari pedoman teknis dari perguruan tinggi tersebut. Nah, tentu di sini kita menggunakan Microsoft Word ya Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita perhatikan dalam membuat pedoman teknis? Nah, di file ini juga nanti akan kami sertakan, Bapak Ibu akan kami spread ke WhatsApp group ataupun kami masukkan ke dalam website FPPTI DKI ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang harus diperhatikan yaitu kita membuat multi-level list. Ini berkaitan dengan style yang Bapak Ibu gunakan di Microsoft Word. Nah, Bapak Ibu lihat itu angka 1, T1.1 itu putih, itu artinya sudah tersedia di multi-level list dan kita perlu memodifikasi. Jadi multi-level list tingkat pertama atau 1 itu untuk bab 1. Ya. Dan ketentuan lagi untuk di style itu digunakan di mana? Di heading 1. Peringkat 2, yaitu untuk subbab yang pertama, 1.1, kita pasangkan di style dengan heading 2. Peringkat 3, dengan heading 3, peringkat 4, heading 4. Itu derajat yang terakhir. Berikutnya adalah tidak menggunakan angka lagi, karena kita akan memanfaatkan si multiple list kelima ini sebagai judul-judul di kata pengantar, daftar isi, tabel, dan sebagainya. Berikutnya, derajat ke-6, kita gunakan untuk sebuah daftar pustaka. Ini maksudnya di heading 6, maaf Bapak Ibu, yang untuk nomor 6. Di antara itu, Bapak Ibu harus diperhatikan selain multi-level list, kita juga harus perhatikan, yaitu untuk penggunaan section dan caption. Penggunaan section itu adalah Bapak Ibu untuk melakukan pembagian section di dokumen Bapak Ibu. Tujuan apa? Untuk mengatur settingan-settingan terhadap seksi yang ada di dokumen Bapak Ibu untuk digunakan di sesi-sesi tertentu. Misal di halaman awal Bapak Ibu menggunakan halaman Romawi, sedangkan diisi Bapak Ibu menggunakan halaman Latin. Nah, untuk pemisahan di mana? Itu kita menggunakan section, yaitu di layout, break, dan next page, itu di menu Microsoft Word-nya. Sedangkan untuk pembuatan judul tabel, gambar, ataupun lampiran secara otomatis, kita harus menempelkan juga judul-judul di tabel, gambar itu menggunakan caption. Sehingga ketika ditampilkan di daftar gambar, daftar tabel, kita tinggal klik menampilkan judul-judul gambar yang tadi sudah kita buat ya Bapak Ibu. Demikian yang Bapak Ibu yang harus diperhatikan ini. Kemarin juga kami sudah meng-spread contoh file Word yang Bapak Ibu yang sudah ada di dalam settingan, dan kita akan gunakan file tersebut sebagai simulasi Bapak Ibu. Saya coba beralih ke file Microsoft Word ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Microsoft Word-nya Bapak Ibu? Bu Evalin sudah terlihat? Ya, sudah, Mas Fikri. Sudah. Ini file yang kami berikan kemarin. Di sini masih semuanya berjalan, tidak ada settingan. Jadi artinya mahasiswa bisa membuat terlebih dahulu tulisan kata-kata, belum melakukan penyesuaian ke dalam pedoman teknis penulisan tugas akhirnya Bapak Ibu ya. Nah, kita berikan template file ini kepada mahasiswa. Ketika mahasiswa melakukan penulisan, kita akan artinya membantu juga kepada mereka
tidak lagi untuk membahas hal-hal kecil di pedoman teknis seperti penggunaan margin, terus penggunaan jenis font dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sebutkan multi level list itu adanya di tabs Home. Saya menggunakan Microsoft Word 2017 atau Microsoft Word 365, nah, Bapak Ibu. Itu di Home ya, Bapak Ibu. Ada di bawah di tabs atau panes-nya paragraf, Bapak Ibu, ada fungsi multi level list. Oke, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik, pilih yang non, ya, terus diklik define multi level list. Nah, karena di sini sudah ada, saya mencontohkan, kita ambil yang sudah ada bab 1. Kita beranggapan ini kita klik yang non ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, muncul pop-up define new multi-level list. Bapak Ibu, kita perbesar untuk dapat fungsi-fungsi lainnya. Seperti ini. Urutan yang derajat pertama tadi adalah kita akan menggunakan sebagai bab. Ya Bapak Ibu. Nah, angka satunya ini kenapa sudah ada semacam blok atau highlight ya? Karena itu merupakan otomatis yang tersedia di multi-level list ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu mengetikkan kata bab secara manual, Bapak Ibu, sebagai pakem yang kita gunakan. Terus font yang kita gunakan disesuaikan dengan pedoman teknisnya Bapak Ibu. Misalnya Times New Roman bold 12. Oke. Nah, ini link ini di derajat pertama ini dia mengacu di style dengan apa? Yaitu di heading 1. Bapak Ibu. Terus settingan ini disesuaikan lagi di pedoman teknis. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa pelajari. Di sini kita kosongkan dulu dengan settingan default-nya. Yang kedua adalah derajat kedua, ini Bapak Ibu di subbab. Berarti dia link dengan heading 2. Kita menggunakan text indent, ya Bapak Ibu, artinya jika judul di subbab itu panjang, maka kata-kata yang di bawah akan berkedudukan di bawah mulai kata tersebut, jadi bukan di angka subbabnya. Yang ketiga, derajatnya untuk heading 3. Ini otomatis angka 4, heading 4. Nah, di 5 ini kalau nanti Bapak Ibu membuat baru ya, dia akan muncul 1.1.1.1.1, itu kita hapus, kita kosongkan Bapak Ibu. Kita tempelkan sebagai link dengan heading 5, yaitu yang fungsinya kita membuat daftar kata pengantar, daftar isi, dan sebagainya. 6, itu kita kedudukan kita sebagai setting untuk daftar pustaka. Oke, selesai. Nah, setelah selesai ini Bapak Ibu, kita harus menyesuaikan juga, yaitu nanti di file Bapak Ibu bisa lihat, selain multi-level list, yang kita sesuaikan adalah penyesuaian stylenya. Stylenya ada di tabs Home, Style, Bapak Ibu. Sini ada heading 1, 2, 3, ya. Saya normal dulu, tanpa ini. Kalau Bapak Ibu terlihat hanya ada di heading 1, heading 2, heading 3, 4, 5-nya kok nggak ada, Bapak Ibu bisa mengeluarkan, itu sebenarnya ada, tapi nggak ditampilkan. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan, klik tanda panah ke bawah ini, option, Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu select how list is sorted, recommended, select style to show, ini Bapak Ibu bisa mengeluarkan all style. Nah, kita oke, nanti dia akan muncul semuanya di kiri. Jadi kenapa belum ada di sini? Karena kita belum menggunakannya. Ketika udah menggunakan, nanti ada di sini. Ya Bapak Ibu. Jadi kita lakukan settingan di stylenya, heading 1, dia sebagai judul bab. Bapak Ibu tinggal klik kanan, modify. Ya. Ya. Jadi settingan yang standarnya itu menggunakan Times New Roman 12. Ya Bapak Ibu, dan bold. Sedangkan yang perlu diperhatikan yaitu settingan paragrafnya. Jadi kita ke bagian format, paragraf, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi di sini tetap
center, di kedudukannya di tengah. Yang diperlukan perhatikan adalah after. Jadi setelah penggunaan judul bab ke konten di bawahnya, dia akan memberikan jarak 24 poin. Jadi 24 poin itu untuk 2 cm ya Bapak Ibu. Jadi ada juga perkembangan nanti atau Bapak Ibu bisa browsing ya. Untuk poin ke sentimeter itu berapa? Karena di pedoman teknis biasanya memunculkan sentimeter ya. Jadi Bapak Ibu sesuaikan aja, boleh trial dan error sebelum membuat template itu di spread ke mahasiswa Bapak Ibu. Oke. Kedudukannya singles. Jadi ketika tulisan bab 1 dengan judul babnya itu posisinya spasinya singles. Oke. Oke. Dan terus heading 3 kita perhatikan ke paragrafnya saja. Di paragraf before artinya dia si subbab derajat pertama ini si 1.1 kedudukannya dengan teks yang ada di angka sebelumnya itu diberi jeda 12 poin, Bapak Ibu. Nah ini spasi sudah mulai berubah 1,5 spasi. Oke. Oke. Dan sampai Bapak Ibu melakukan settingan di heading 6, modify. Jadi nanti saya sudah berikan catatannya untuk modify apa aja yang ada di heading 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan pedoman teknis yang ada di dokumen ini. Ini hanya afternya aja, jadi setelah judul ke teks berikutnya menggunakan memberi jarak 30 poin. Oke. Nah, demikian Bapak Ibu, itu kita sudah membuat settingan multi-level list. Jadi sekarang di teks ini Bapak Ibu tinggal lakukan penempatan teks tersebut dengan style yang ada. Ini halaman judul ya Bapak Ibu. Misalnya halaman judul diwajibkan menggunakan Times New Roman. Bapak Ibu. Blok. Settingan secara manual, karena ini di cover tidak melakukan multi-level list. Tengah. Nah, di file ini ternyata ada kata pengantar. Kata pengantar ini harusnya di halaman bawah. Karena di halaman bawah ini Bapak Ibu sudah menggunakan halaman Romawi, jadi yang kita gunakan layout tadi, Bapak Ibu. Layout, breaks, next page. Artinya menggunakan section yang berbeda, karena kita menggunakan settingan di section berikutnya. Bapak Ibu. Sudah sampai, kita membuktikannya dengan klik di header footer, yaitu di cover section 1, kata pengantar section 2. Nah, si kata pengantar ini tadi kedudukan sebagai apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat di catatan tadi, itu berlaku sebagai heading 5. Jadi Bapak Ibu tinggal tembak penempatannya sebagai heading 5. Abstrak. Abstrak masih menggunakan angka Romawi, jadi settingannya sama dengan kata pengantar. Bapak Ibu melakukan layout yang masih dalam satu sesi dengan si kata pengantar. Yang perlu kita lakukan, layout, breaks, page. Kita tidak melakukan next page karena kita masih mengikuti settingan yang ada di kata pengantar. Jadi kalau kata di atas ini mau dikurangi ditambahkan, Bapak Ibu, si abstrak ini tidak akan ikut naik. Si abstrak ini kedudukannya di mana? Si abstrak ini kedudukannya sebagai heading 5. Jadi di halaman-halaman awal kita menggunakan heading 5, Bapak Ibu. Kalau kita membuat abstrak bahasa Inggris halaman terpisah, sama seperti tadi, breaks, page, lalu abstraknya kita gunakan sebagai heading 5. Daftar isi, kita break lagi. Jangan lupa heading 5. Tabel. Kita heading dulu ya Bapak Ibu sebelum break. Jadi daftar tabel, layout, halaman terpisah, page, tergambar, text, page. Kita anggap halaman lampiran tidak ada, Bapak Ibu.
Nah, kita mulai ke pendahuluan, mulai bab 1. Kita akan melakukan next page, artinya section yang berbeda. Layout, breaks, next page. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat sectionnya apakah sudah berubah. Yang atas section 2, ini section 3, berarti sudah berubah. Si pendahuluan ini, dia judul bab ya Bapak Ibu. Artinya apa? Kita tempel dengan heading 1. Kok kenapa jadi angka 2? Itu ada kemungkinan berubah di multi-level list. Jadi kita lihat di multi-level list, start at-nya dia suka berubah. Jadi kita nggak usah rubah secara manual. Nah, untuk kata pendahuluannya di bawah dan satu spasi ya settingannya. Bapak Ibu jangan lakukan enter, tapi shift enter. Karena dia sebagai satu kesatuan. Karena kalau menggunakan enter artinya dia menjadi hal yang terpisah. Jadi ada semacam heading satunya ada 2. Tapi kalau ini satu kesatuan. Nah, ini yang tadi subbab derajat ke-1 artinya apa? 1.1. Kita tinggal klik di heading 2 Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu lakukan blok lagi dan seperti untuk nge-bold dan sebagainya. Ini masih derajat ke-1, masih di subbab yang pertama, tapi derajat butir kedua. Kita anggap berarti 1.1.1 ada di heading 3. Ini di bawahnya si 1.1.1 berarti artinya di heading 4. Ini belum saya modify heading 4 karena ada tulisannya berwarna biru. Kita modify dulu, Bapak Ibu. Modify ini cukup sekali, jadi Bapak Ibu. Ini sebagai heading 4. Ya, masih. Oke. Ini balik subbab derajat kedua, derajat ketiga, tapi masih butir 4. Jadi artinya 1.1.1.2. Kita berarti menggunakan heading 4 kembali. Jadi 1.1.1.4. Ini balik ke 1.2. Berarti artinya Bapak Ibu menggunakan heading 2. Ya. Sampai saya teruskan ya Bapak Ibu ya. Saya ini. Satu titik 2, 1.3 artinya kita membuat sebagai heading 3. Mungkin ada kesalahan penempatan judul, kita lewatkan Bapak Ibu, tapi kita mengarah ke tujuannya, yaitu misalnya kita membuat 1.2.3 anaknya dari derajat tersebut, berarti 1.2.3.1, berarti kita menggunakan heading 4. Heading 4 ini tidak ada jeda, kita rubah. Jadi kita tidak melakukan manual Bapak Ibu. Before kita buat 12, afternya 6. Artinya apa? Jarak dengan teks atas 12 poin, jarak teks dengan bawah 6 poin. Percepat ya. 1.4 kita mau di bawah 1.4, berarti heading 3. Bapak Ibu. Berikut adalah kesimpulan dasaran. Artinya ini bab yang sudah berbeda ya Bapak Ibu. Berarti kita menggunakan layout kembali. Layout, breaks, next page. Kedudukan simpulan dasaran sebagai apa? Heading 1, Bapak Ibu. Judul bab. Bapak Ibu. Jadi angka 2-nya secara otomatis. Tinggal enter, jangan lupa. Kesimpulan sebagai heading 2, si 2.1. Saran sebagai heading 2, 2.2. Saran 1 artinya masih bagian dalam saran, heading 3. Masih bagian dari saran, berarti 2.2.2 berlaku sebagai heading 3. Selesai di saran, berarti kita masuk ke halaman terakhir, yaitu daftar pustaka. Berarti halaman section yang terpisah. Bapak Ibu jangan lupa layout, breaks, next page. Nah, kata daftar pustaka itu berlaku sebagai heading 6.
Kenapa sih dia nggak sebagai heading 5 aja? Kita ini kaitannya dengan si daftar isi yang nanti akan kita tampilkan ya Bapak Ibu. Nah ini kita udah ada settingan. Kalau kita mau melihat settingan ini apakah sudah benar masuk dengan heading tersebut, Bapak Ibu, kalau di Microsoft Word ini, Bapak Ibu bisa melihat di view, kita mengaktifkan documentation map, atau kalau di sini navigation pane. Ini akan muncul Bapak Ibu. Jadi semua yang tadi kita sudah tempel dengan heading-headingnya akan masuk di sini, dan ini yang akan keluar di daftar isi Bapak Ibu. Kita tinggal langsung ke daftar isi Bapak Ibu. Nah, daftar isi, Bapak tinggal enter. Lalu menampilkan di mana Bapak Ibu ke tab references. Bapak Ibu pilih table of content. Table of content yang mau dipilih yang gimana? Ini sesuaikan lagi Bapak Ibu dengan pedoman teknisnya. Kalau ada yang seperti ini ya Bapak Ibu nggak masalah tinggal klik ini. Tapi kalau ada settingan-settingan yang berbeda dan tidak tersedia di Word, Bapak Ibu memilih custom table of contents. Bapak Ibu, custom of table content ini juga sudah saya sertakan settingannya di file yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan. Ini saya memilih from template ya Bapak Ibu. Levelnya kenapa? Tadi heading kita menggunakan sampai heading 6 atau level 6. Artinya ini juga kita tambahkan sampai level 6. Sekarang kita oke, Bapak Ibu. Nah, ini akan muncul. Nah, ternyata ada yang tidak sesuai dengan pedoman teknis. Pedoman teknis minta si bab 1 bold, bab judul bab itu harus bold dan juga daftar pustaka. Bapak Ibu lakukan modify lagi. Custom table of content. Nah, Bapak Ibu di kedudukannya di sini content terus modify. TOC atau table of content tingkat pertama yaitu untuk judul bab. Dia diminta bold, berarti kita modify Bapak Ibu. Kita Arial Times New Roman 12 dan diminta bold. Untuk paragrafnya Bapak Ibu. Untuk paragrafnya dia diminta terpisah dengan per babnya, berarti kita tinggal tambahkan before 12 ya. Tinggal single. Oke. Kita lihat perubahannya Bapak Ibu. Kita refresh. Ini dimulai terlihat judul bab. Jadi di sini Bapak Ibu untuk pertama kali nyusun template itu trial and error, silakan Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu berlatih, semakin Bapak Ibu menguasai. Nah di halaman awal ini diminta untuk menggunakan satu spasi juga. Karena kata pengantar abstrak ini berkedudukan di heading 5, berarti di derajat kelima. Kita ubah lagi. Custom table of contents, berarti dia kedudukan di modify di OC5 Bapak Ibu sebagai heading 5. Modify Time New Romans 12 satu spasi ini Bapak Ibu di kiri dan rata kiri, artinya dia tidak harus menjorok paragraf, berarti left-nya kita samakan 0. Oke. Replace. Nah, dia akan berjarak di pinggir dan satu spasi. Si daftar pustaka kok belum bold ya Bapak Ibu, berarti di derajat ke-6, TOC 6. Modify TOC 6 diminta bold dan diminta berjarak dengan atas, berarti kita tambahkan before-nya. Dan tidak melakukan menjorokkan, arti sama rata di kiri. Left-nya berarti kita kosongkan. Bapak Ibu kalau kecepatan nanti bisa baca di lihat tutorialnya juga ya Bapak Ibu. Oke. Replace secara otomatis, nah dia akan muncul. Seperti ini Bapak Ibu. Ini kita sudah melakukan pembuatan daftar isi. Berikutnya dari Bapak Ibu kita membuat daftar tabel gambar secara otomatis. Jadi kita masuk lagi ke kontennya Bapak Ibu. Mau taruh tabel atau gambar di mana? Misalnya di bab 1, Bapak Ibu di 1.1.1 ini ada, kita enter dulu, Bapak Ibu ada gambar ya. Misalnya kita insert,
save. Misalnya kita akan membuat kotak, Ibu, kotak, kita enter. Nah, di bawah kotak ini ada keterangan judul gambarnya Bapak Ibu. Yang kita lakukan adalah membuat judul gambarnya secara otomatis. Jadi kita nggak ketik manual, kita lakukan di references. Nah, ini ada insert caption Bapak Ibu. Sekarang si kotak biru ini berlaku sebagai apa? Apakah gambar atau tabel? Jadi kita sesuaikan labelnya Bapak Ibu. Kita cek di label apakah ada kata gambar. Kebetulan ada. Kalau yang tidak ada, Bapak Ibu ketik di new label, ketik kata gambar. Oke. Kata gambar. Setelah kata gambar, Bapak Ibu harus melekatkan dengan ini gambar di bab berapa dan gambar keberapa. Artinya kalau pertama kali di bab 1 berarti gambar 1.1. Untuk penomorannya juga secara otomatis Bapak Ibu lakukan klik numbering-nya. Di checklist, include chapter number dan berkedudukan dengan menggunakan heading 1 atau judul babnya. Kita oke. Kita oke. Nah, ini akan muncul. Gambar 1.1. Tapi tulisan gambarnya kok kecil ya, Bapak Ibu akan membesarkan. Bapak Ibu lagi kita menggunakan style. Stylenya ada di home, style, berkedudukan di caption. Jadi kita lakukan modify Bapak Ibu. Modify, Times New Roman, 12, warnanya itu tidak italic, misalnya Bapak Ibu ingin bold aja, nggak italic, dan kedudukan di tengah. Bapak Ibu tinggal oke. Ya, oke. Nah, ini akan muncul sudah 1.1 ini secara otomatis. Nah, Bapak Ibu tinggal berikan judul dari gambar tersebut. Misalnya kotak biru. Nah, di lain waktu Bapak Ibu setelah menyusun-nyusun baca ulang, ternyata sebelum gambar 1.1 ada gambar juga Bapak Ibu, misalnya di atasnya di sini. Bapak Ibu mungkin menambahkan gambar. Kita berikan gambar lagi. Misalnya gambar yang pertama adalah gambar lingkaran. Waktu kita masih 5 menit, Mas King. Ya. Kemudian terakhir. Jadi ini di gambar, Bapak Ibu kembali ke references. Insert, labelnya adalah gambar. Oke. Nah, jadi ini 1.1 karena dia tampil di awal, dan yang tadi menjadi 1.2, Bapak Ibu. Begitu juga dengan tabel. Misalnya Bapak Ibu membuat tabel. Ya, kita berikan judul tabelnya di atas, ke references, insert, tapi yang kita gunakan label ada label tabel. Bapak Ibu, oke. Jadi tabel 1.1, tabel pertama di bab 1. Salah. Setelah kita buat nih Bapak Ibu, selesai, kita ingin menampilkan judul-judul tabel dan gambar tersebut di daftar gambar atau daftar tabel. Jadi di daftar tabel Bapak Ibu, ke bawah. Membuat secara otomatis Bapak Ibu tinggal ke references lagi, ke kotak caption, kita ambil yaitu yang table of figure dialog. Yang mau diambil kata apa? Karena ini judul ada daftar tabel, maka kita sesuaikan caption labelnya adalah tabel. Oke. Jadi tabel 11 angka kehadiran ada di halaman 9. Karena kebetulan kita membuat tabel hanya 1, gambar juga kita ambil, dialognya, caption labelnya adalah gambar. Oke. Ya. Baru kita Bapak Ibu template ini, misalnya dianggap sudah sesuai pakemnya, baru Bapak Ibu bisa menyebarkan ke mahasiswanya. Jika diperlu pendampingan, Bapak Ibu tinggal memperlihatkan fungsi-fungsi style tadi. Ya demikian ini, saya kembalikan Bu Evalin, bagaimana cara kita membuat template kepada sivitas kita dalam membantu pembuatan tugas akhir. Karena untuk jurnal artikel mungkin sudah dibantu oleh author guidelines dari jurnal-jurnal tersebut. Ya. Silakan Bu Evalin, saya kembalikan. Terima kasih Pak Fikri, luar biasa.
ternyata bisa cepat ya kita membuat bagaimana menyajikan karya ilmiah kita begitu. Nah, silakan mungkin Bapak Ibu para peserta webinar pada siang hari ini ada yang akan ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Selagi Pak Fikri masih bersama dengan kita. Mungkin agak cepat ya Bu Evalin. Jadi di telaahnya kita berharap nanti di videonya pelan-pelan dan juga di file yang saya berikan. Ya, betul. Agak kedodoran juga tadi mengikutinya. Ya. Tapi saya udah membuat file yang tadi, PDF tadi, mudah-mudahan sudah agak rinci Bapak Ibu dengan sesuai screenshot-nya juga. Baik, kita coba tunggu berapa waktu, bagaimana? Atau mungkin ada komentar dari teman-teman yang hadir. Bukan pertanyaan, mungkin komentar. Atau mau sharing juga, menanggapi apa yang sudah tips yang sudah disampaikan oleh Pak Fikri tadi. Ya, jadi tutorial sudah saya lengkapi dengan screenshot, Bapak Ibu. Jadi kita di perpustakaan selain sebagai media akses terhadap literatur, kita juga mulai berinovasi, Ibu. Jadi kita membantu sivitas kita karena ini kaitannya dengan mereka juga, terutama di semester akhir mereka wajib publikasi ataupun juga menulis tugas akhir. Jadi hal-hal seperti ini. Dan juga mungkin nanti di sesi-sesi bonus berikutnya Bapak Ibu yang sudah menggunakan Mendeley misalnya, itu ternyata ada tips triknya juga yang banyak, jadi kita bisa manfaatkan juga. Tapi untuk saat ini kita melakukan bonus sesinya untuk memanfaatkan Microsoft Word sebagai template tugas akhir yang harus kita terjemahkan dari pedoman teknis perguruan tinggi. Ini. Iya, benar sekali itu, Pak Fikri. Saya ingat dulu saat mengerjakan tugas akhir, ini bagaimana membuat daftar isi secara otomatis. Kok sudah sulit berpikir tentang kalimat apa yang harus ditulis, masih harus berpikir pula bagaimana ini menyajikannya supaya bisa cepat selesai, bisa segera bisa dikonsultasikan kembali dengan dosen pembimbing. Akhirnya waktu itu tertolong dari zaman dulu itu masih ada yang namanya apa itu ya, tempat-tempat kita bisa rental komputer. Akhirnya mereka yang membantu begitu, sempat membantu. Nah, dengan adanya paparan berbagi dari Pak Fikri ini tadi, waduh, lumayan kalau kita dari setiap pustakawan yang ada di perpustakaan perguruan tinggi bisa memberikan pendampingan, bimbingan serupa itu bagi mahasiswa-mahasiswa kita. Itu tentunya perpustakaan akan menjadi suatu unit layanan yang sangat dibutuhkan oleh para pemustaka kita. Ini ternyata sudah ada yang masuk pertanyaan ini, Fikri. Nah, ini dari Pak Rengga. Dari mana ini Pak Rengga? Template-nya yang ada di Microsoft Word ada tidak untuk pengaturan otomatis kutipan? Ya. Baik Ibu Evalin. Jadi kalau untuk otomatis pengutipan di Microsoft Word tersebut, jika Bapak tidak menggunakan Mendeley, tidak menggunakan EndNote, sebenarnya Microsoft Word juga sudah membantu Bapak, ya. Ada menggunakan fasilitas tersebut. Ya, sebentar. Yaitu ketika Bapak menggunakan Microsoft Word, itu di tab References, ada tab yang namanya, kalau insert caption ini ada plugin-nya plugin-nya Mendeley yang ada Microsoft Word, tapi kalau di Microsoft Word sendiri sudah menyediakan Bapak Ibu, yaitu di citation di sini. Cuma artinya setiap dokumen yang Bapak Ibu membuat
itu dan tampilkan citasi, artinya Bapak juga harus memasukkan dulu sumber-sumber literaturnya sebelum digunakan sebagai kutipan. Jadi tetap artiannya Bapak Ibu harus membuat database literaturnya di Microsoft Word. Dia cuma mengalihkan tanpa menggunakan Mendeley ataupun menggunakan EndNote atau menggunakan Zotero. Artinya sudah dibantu oleh Microsoft Word sendiri. Ya. Nah, adakah komentar yang lain? Kita masih punya sekitar 5 menit. Tapi saya rasa sih untuk saat ini Bapak Ibu untuk penggunaan referensi tools itu kayaknya sudah agak kewajiban ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena untuk publikasi jurnal seminar tersebut, untuk editor yang pertama kali dicek itu sistematis dan citasi bibliografi. Apalagi misalnya Bapak Ibu menggunakan Mendeley ya, ketika file Microsoft Word dikirimkan ke jurnal, si editor akan mengecek, yaitu caranya akan memancing memasukkan satu literatur dengan menggunakan Mendeley, maka Mendeley akan mendeteksi Bapak Ibu. Ketika dia memancing dan masukkan di file ini ada sumber literatur. Apakah Bapak Ibu apakah ingin mengambil literatur tersebut? Tujuan adalah untuk mengecek jika di daftar pustaka itu ada 10 lah kita anggap sumber literaturnya, ternyata si Mendeley dapatnya hanya 7 atau 6. Artinya itu 4 dibuat secara manual. Bisa mungkin kalau editor yang udah serius, jurnal peringkatnya tinggi, si editor akan melakukan tracing terhadap sumber literatur yang ada di dokumen tersebut. Jadi penggunaan referensi tool itu juga diharapkan untuk di perguruan tinggi juga sangat keharusan. Ya. Baik. Beda komputer, namanya juga beda ya. Iya, Ibu. Jadi Paling boleh saya bicara sedikit. Iya, ya. Silakan Bu Astrid, tadi juga ada barusan yang menanyakan beda komputer, beda lagi ya katanya. Iya. Oke. Jadi Bapak Ibu selama perangkatnya ada di tangan Ibu, Bapak Ibu lakukan trial error, cari-cari menu tersebut. Kayak tadi kita ingin menampilkan dokumen maps ya untuk versi Word sebelum 2007 itu namanya dokumen map di Microsoft Word tahun 2017 navigation pane. Jadi hal tersebut harus disesuaikan. Selama perangkat masih di dekat di Ibu, trial error saya harap itu harus dimanfaatkan juga. Iya, baik Bu Astrid, silakan Ya. Ibu. Ini bagus banget ya bonusnya dari Mas Fikri ini, terima kasih. Sebagai bagian dari promosi kita konsorsium, tapi ternyata Mas Fikri itu ngasih bonus yang luar biasa. Ini terpikir buat saya sebagai ide bagi pustakawan nih, sebagai satu masukan buat kita pustakawan memberikan hal lain kepada mahasiswa. Jadi kalau misalnya mahasiswa sekarang mungkin menggunakan Mendeley sudah biasa ya, tapi di antara sekian banyak mahasiswa mungkin yang mengerti tentang gimana sih secara otomatis kita membuat daftar isi dengan proses seperti yang tadi Mas Fikri jelaskan, itu hanya beberapa. Jadi kalau misalnya yang mengikuti acara ini kemudian bisa secara spesifik seperti yang Mas Fikri lakukan ini, tapi dilakukan untuk mahasiswa, itu akan sangat baik sekali gitu loh. Kurang lebih pasti bisa dijadikan satu acara webinar selama 1 jam untuk mahasiswa. Jadi bisa jadi programnya perpustakaan kalau saya pikir. Bekerja sama dengan dosen, dan dosen pasti senang sekali kalau misalnya mahasiswanya diajarin hal seperti ini gitu. Secara online pula gitu kan. Nah, silahkan jadi yang sudah mengikuti, kalau bisa dijadikan program untuk program yang baru dari perpustakaannya untuk lebih membuat mahasiswa di institusinya lebih pintar dalam hal menggunakan Microsoft Word. Itu aja sih Bu tambahan saya. Terima kasih Bu Evelyn. Ya, sama-sama Ibu Astrid.
Lalu ada tadi untuk komentarnya memang luar biasa, luar biasa. Jadi selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari kembali Pak Rengga. Mendeley ini berarti terpisah ya Pak dari Office? Mari silakan Mas Fikri. Iya, Bapak. Jadi Mendeley ini adalah aplikasi dalam Bapak melakukan pengolahan citasi dan bibliografi. Jadi harus mengumpulkan literatur. Oh iya, jadi Mendeley ini juga Bapak Ibu, jadi sebuah aplikasi referensi manager tools yang sifatnya free. Bapak Ibu cuma mengakses ke mendeley.com, membuat akun, lalu mendownload. Ya, di Bapak Ibu, video tutorialnya sudah sangat banyak, yaitu yang berbahasa Indonesia juga sangat banyak di YouTube, bisa dipelajari pelan-pelan secara sederhana. Jadi kita berharap sudah melek literatur. Jadi literatur yang kita miliki, yang kita baik secara ada filenya ataupun literatur yang secara fisik, kita harus menampilkan metadatanya atau bibliografinya kita kumpulkan, Bapak. Jadi kita membangun sebuah perpustakaan pribadi juga di dalam Mendeley ini yang akan dikeluarkan literatur tersebut ketika kita gunakan sebagai sumber tulisan kita. Jadi artinya Bapak Ibu sudah membaca buku A, masukkan aja bibliografinya atau data bukunya. Ketika digunakan di tulisan Bapak, tinggal manggil dengan menggunakan Mendeley. Iya. Terima kasih sudah. Pembuatan template ini juga berawal jadi dalam pelatihan penggunaan referensi tools Bapak Ibu dari Mendeley atau EndNote. Kok saya melihat mahasiswa ketika tugas akhirnya itu belang-belang ya, walaupun yang tadi saya cerita. Jadi ya udah kita bantu membuat template. Kalau mahasiswa kebanyakan S1 itu cepat, Bapak Ibu. Cepat spreadnya juga menyebarnya. Jadi kita melakukan pelatihan juga sekali 2 kali. Beda dengan pasca sarjana yang mungkin sudah senior, kita harus pelan-pelan untuk melakukan pendampingan. Iya, kita waktu juga sudah berakhir, hanya tinggal 1 menit terakhir. Oh, sudah selesai. 12:10, tepat sekali. Terima kasih Mas Fikri yang sudah berbagi tentang bagaimana membuat ini ya template karya ilmiah. Tentunya memang saat ini belum terlalu banyak respon yang kita dapatkan dari rekan-rekan peserta, tetapi tentunya nanti dengan trial and error akan banyak menemukan permasalahan dan memecahkan sendiri permasalahannya. Lalu harapannya tentu kita sebagai pustakawan akan dapat memberikan pendampingan lebih lanjut kepada para mahasiswa kita. Sehingga peran dan fungsi pustakawan dan kepustakawanan kita masih tetap eksis dan semakin eksis lagi. Sambil mengingatkan, di sini ada chat dari panitia. Silakan teman-teman mengisi, ada evaluasi yang perlu diisi. Link sudah ada di sini. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Mas Fikri. Nah, selanjutnya kita akan mengakhiri acara webinar kita pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pustakawan semua yang telah berpartisipasi di dalam kegiatan webinar series dari FPPTI DKI Jakarta yang kedua. Selanjutnya kita akan berjumpa kembali dengan topik Communication Strategy for Online-Based Library Services pada tanggal 12 Desember. Tolong dicatat Bapak Ibu sekalian supaya kita bisa beramai-ramai berpartisipasi juga untuk kegiatan tersebut. Nah, sebelum kita mengakhiri, ada tulisan lagi nih. Perlu mungkin saya bacakan, tapi sulit sekali ini untuk direspon. Saya pikir ada mungkin untuk catatan saja bagi panitia supaya mungkin bisa direspon melalui email. Biasanya ada kendala dalam mengajarkan memberikan template untuk mahasiswa-mahasiswi yang menggunakan
operating system berbeda. Misalnya, mereka yang terbiasa menggunakan Mac operating system, sementara pustakawannya hanya terbiasa menggunakan aplikasi Windows. Semoga pada kesempatan berikut ada webinar untuk aplikasi pengolah data di Mac, supaya ada gambaran. Terima kasih banyak atas sharing yang sangat bermanfaat. Ya, ini akan menjadi catatan bagi kami, para pengurus, untuk mungkin ada satu sesi di kesempatan yang lain untuk itu. Terima kasih. Ini dari Mbak Rifda ya. Baik, sebelum kita undur diri dari forum ini, kita akan ada sesi foto bersama dahulu, mungkin ya teman-teman ya. Monggo, apakah dari teman-teman sudah mempersiapkan diri untuk itu? Sudah ada yang menyiapkan diri? Kepada segenap peserta, tolong untuk membuka videonya. Yang akan mengambil foto, tolong siapakah? Oke, saya ambil ya, Bu Evelyn. Ya, mari silakan. Oke, screen pertama silahkan smile, karena nggak tahu kan screen-nya yang mana. 1, 2, boleh gaya-gaya silahkan. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang kedua. Silahkan senyum lagi. Masih banyak yang nggak aktif videonya ya. Saya hitung 10 ya. Banyak ya 10 ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, smile. Oke, sudah Bu Evelyn. Terima kasih Bu Irma. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas pada hari ini. Sampai kita bertemu kembali pada tanggal 12 Desember dalam topik yang berbeda lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua. Bu Evelyn, salam sehat buat semua. Salam sehat juga Ibu Erna. Terima kasih Ibu. Semoga Ibu Erna lihat. Sukses selalu untuk kegiatan ini dan seluruh peserta. Senang Bu Erna bisa ikut dari awal sampai akhir ini Bu. iya Bu. Alhamdulillah. Moga-moga di kesempatan kita acara-acara selanjutnya bisa semakin sehat ya Ibu ya. Amin, amin. Sambil ngobrol sama Bu Hasiti.